Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Kak Dimas Turahmat. Kali ini kita akan membahas sikap dan perilaku wirausaha bagian kedua. Kemarin kan kita sudah mempelajari pengertian kewirausahaan, karakter kewirausahaan, kreativitas, dan manfaat kewirausahaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan peran wirausaha dalam perekonomian nasional, kemudian perilaku kerja prestatif, dan aspek-aspek kerja prestatif. Oke, kita mulai dari satu, fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Wirausahawan adalah orang yang mempunyai jiwa mandiri, motivasi tinggi, serta berkemauan dan berkemampuan untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Dengan demikian, wirausahawan mempunyai peran yang besar dalam kemajuan perekonomian. Nah, peran-peran wirausahawan dalam perekonomian antara lain sebagai berikut. 1. Membuka lapangan kerja. Dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Nah, dengan adanya produksi, maka kesempatan kerja menjadi lebih terbuka, dan hal ini memberikan peluang bagus untuk mengurangi tingkat pengangguran. Contohnya, kalian membuat sebuah tim animasi, karena untuk memproduksi sebuah animasi sangat sulit jika hanya satu orang saja. Nah, jadi harus ada sebuah pembagian tugas masing-masing orang ya. Dikarenakan ada pembagian tugas ini, dapat mengurangi tingkat pengangguran dan juga efisiensi waktu produksi dalam membuat sebuah animasi. 2. Meningkatkan pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu dihitung dari hadirnya produk-produk barang atau jasa. Semakin kamu membuat banyak produksi animasi yang terjual, berarti kamu membantu meningkatkan pendapatan nasional. 3. Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Sekarang ini sudah banyak platform desain-desain seperti Fiverr, 99 Design, Freelancer, dan 1000.com yang setiap pekerjaannya menawarkan fee yang cukup tinggi. Nah, untuk rentan fee-nya itu bervariasi, tergantung dari proyeknya. Ada yang murah, ada yang mahal. Tapi yang jelas, kalau kalian niat dan bersungguh-sungguh untuk mengerjakan proyek ini, kalian bisa ngalahin UMR DKI sih. 4. Mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Contohnya, dengan kamu membuat tim animasi, berarti kamu sudah mengelola human resource yang berlebih yang ada di Indonesia. Dari pengelolaan human resource tersebut, kamu telah membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat karena telah memperkecil jumlah orang yang menganggur yang ada di Indonesia. 5. Penghasilan berupa devisa. Contohnya, dengan kalian menjual jasa desain kalian melalui platform-platform seperti Fiverr, 99 Design, maka akan ada aliran uang dolar masuk ke Indonesia. Nah, dengan beredarnya dolar ini membantu stabilitas nilai rupiah. 6. Pengadaan penanaman modal atau investasi dalam negeri. Contohnya, ketika orang-orang di luar sana yang sudah menggunakan dan puas dengan produk desain kamu, ada kemungkinan mereka melakukan repeat order ataupun kerjasama secara langsung terhadap kalian. 7. Penghasilan berupa pajak. Bagi kalian yang akan terjun di industri kreatif seperti membuat buku, komik, novel, dan semacamnya, pasti akan diminta oleh penerbit untuk melampirkan NPWP-nya. Apa itu NPWP? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, dari sini, negara akan mendapatkan pemasukan. Jika kamu tidak memiliki NPWP, maka potongan pajak kamu akan semakin besar. Besaran pajak bagi orang yang tidak memiliki NPWP itu sebesar 30%, dan bagi yang sudah memiliki NPWP sebesar 15%. Materi selanjutnya adalah perilaku kerja prestatif. Apa itu perilaku kerja prestatif? Itu adalah perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Siswa yang prestatif juga bersemangat dalam belajar, gak mudah mengeluh dan gak cepat puas. Nah, apakah kamu termasuk siswa yang saya bilang tadi, gak mudah mengeluh dan gak mudah puas? Nah, berikut yang akan saya sampaikan adalah pandangan dari Zimmerer tentang karakteristik wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif. Yang pertama, memiliki kemampuan memimpin. Nah, berarti kamu harus bisa memimpin tim kamu, melakukan koordinasi nih, gitu. Nah, yang kedua, komitmen tinggi terhadap pekerjaan. Nah, berarti kamu itu harus fokus dengan pekerjaan kamu, nggak mencret-mencret sana sini gitu. Yang ketiga, bertanggung jawab. Nah, berarti kamu akan menyelesaikan pekerjaan kamu tanpa harus ketemu deadline tuh. Jadi udah langsung beres semuanya. Terus yang keempat, motivasi untuk lebih unggul. Nah, ketika kamu ngelihat teman-teman kamu desainnya sudah bagus, nah berarti harusnya tuh memotivasi kamu sih. Jadi kamu, wah saya juga pengen bisa nih gitu. Terus yang kelima, kreatif dan fleksibel. Nah, itu berarti kamu harus mempunyai pola pikir yang out of the box. Contohnya itu Gojek.
Gojek kan dulu di apa sih Gojek? Tukang ojek gitu loh. Sekarang bisa penghasilannya sampai MM-an loh itu perusahaan. Lanjut yang keenam, mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya. Nih, banyak banget orang yang semangat di awal doang, pas belakangnya udah males-males. Nah, itu jangan sampai seperti itu. 7. Yakin pada diri sendiri. Kamu tuh harus yakin kalau kamu itu bisa. Sama diri sendiri aja nggak yakin, gimana orang lain bisa yakin pakai jasa kamu? Kalau kamu, ya nggak bisa, ya nggak bakal bisa kalau kamu kayak gitu. Mesti yakin dulu, 100% yakin, pasti bisa, pasti bisa, gitu. 9. Mau belajar dari kegagalan. Jangan takut gagal. Thomas Alva Edison aja gagal sampai 1000 kali buat bikin lampu. Nah, buat kamu yang terjun di dunia desain, sebagus-bagusnya desain, pasti ada aja orang yang nggak suka. Dan sejelek-jeleknya desain, pasti ada aja orang yang suka. Nah, jadi ya tetap aja berkarya gitu. Whatever lah pandangan orang terkait desain kamu. 10. Peluang untuk mencapai obsesi. Nah, obsesi kamu jadi apa nih? Misal kamu pengen jadi desainer grafis. Nah, peluang biar bisa berhasil lewat apa? Misalnya kamu pakai platform jual beli desain di Fiverr atau 99design.com, atau buat portofolio upload ke sosmed seperti Facebook ataupun Instagram. Nah, dulu itu saya pernah upload karya saya di Facebook dan juga Instagram. Nah, dari situ penerbit ngeliat karya saya dan mereka mengajak saya untuk membuat buku gitu. Jadi sih ya mesti rajin-rajin upload aja sih. 11. Toleransi untuk mencapai resiko ketidakpastian. Nah, kamu harus bisa membuat sebuah batasan-batasan. Ketika kamu kepentok di solusi ini, nah berarti solusi apa yang harus kamu lakukan berikutnya? Oh iya, ada yang kelewat. Yang ke-8 itu berorientasi pada masa depan. Nah, pikirin ke depannya bakal jadi apa usaha kamu. Misalnya dari desainer freelancer, ke depannya jadi penerbit, penerbit buku, penerbit lokal, internasional, wow mantap. Menurut buku First Thing First, karya dari Stephen Covey, ada 4 sisi potensial yang dimiliki manusia untuk maju, yaitu 1. Self-awareness atau sikap mawas diri. 2. Conscience atau mempertajam suara hati. 3. Independent will atau pandangan independen untuk bakal bertindak. 4. Creative imagination atau berpikir mengarah ke depan untuk memecahkan masalah dengan imajinasi serta adaptasi yang tepat. Ya, untuk materi selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek kerja prestatif. Nah, aspek perilaku kerja prestatif yang harus diperhatikan oleh para wirausaha untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola usahanya adalah sebagai berikut. 1. Kerja ikhlas. Kerja ikhlas adalah bekerja dengan bersungguh-sungguh sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baik karena dilandasi dengan hati yang tulus. Contohnya, kalian sebagai seorang desainer grafis yang mendapatkan orderan banyak dengan upah yang minimalis. Ini masih mending. Terkadang kalau kalian punya klien yang notabene ada teman, kadang itu mereka suka minta gratis. Nah, di sini kita ikhlaskan saja. Anggap saja kalian sedang melakukan branding diri kalian terhadap orang-orang. Nah, nanti kedepannya kalau mereka ingin melakukan repeat order, kalian bisa melakukan patokan harga gitu. Jadi nggak gratis lagi. 2. Kerja mawas diri. Kerja mawas diri dapat diartikan tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan, tidak mudah terpancing oleh suasana dalam menerima suatu kritikan maupun pujian. Contohnya, kalian sebagai seorang desainer grafis yang menyelesaikan suatu pekerjaan hingga selesai sebelum menyentuh waktu deadline. Meskipun saat itu kalian sedang ada masalah pribadi ya, entah itu dengan orang tua, istri, ataupun anak. 3. Kerja cerdas. Kerja cerdas adalah bekerja dengan menggunakan pikiran yang tajam, cepat, tepat dalam menerima, menanggapi, menentukan sikap, dan berbuat. Contohnya, kalian sebagai seorang desainer grafis yang mampu mengkalkulasi waktu pekerjaan, komunikasi pekerjaan dengan pelanggan, dan juga nego harga. 4. Kerja keras. Kerja keras berarti bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Contoh, kalian sebagai seorang desainer grafis yang mengikuti lomba sayembara logo dari berbagai macam tipe klien. 5. Kerja tuntas. Nah, kerja tuntas adalah kerja yang tidak setengah-setengah dan mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk dapat menghasilkan usahanya secara maksimal. Contohnya, kalian sebagai seorang desainer grafis yang menyelesaikan orderan desain oleh pelanggannya. Jadi revisi pasti ada, tapi nggak akan banyak sih. Ya, materi video ini sudah selesai. Silakan kalian pelajari dan selamat belajar.